Halo pingpongers, ketemu lagi. Saya mau ngucapin minal aidin wal faizin dulu buat teman-teman saudara-saudara yang muslim. Biarlah di hari yang fitri ini kita ke depan bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ya. Nah, saya lagi ada di Pantai Indah Kapuk. Bosen di rumah, jadi kita keluar sebentar cari udara seger. Nah, sambil nunggu pantainya agak adem, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Nah, video kali ini saya mau sharing diskusi nih, minta pandangan teman-teman. Apakah teman-teman setuju atau enggak kalau misalnya salah satu merek atau merek tertentu ya, yang pasti itu bintik itu dilarang di sebuah turnamen, karena ada juga beberapa turnamen yang melarang salah satu merek ya, yang salah satu merek yang dilarang ikut di turnamen tersebut gitu. Nah, kalau menurut pandangan saya, ini pandangan pribadi saya ya. Nanti teman-teman bisa kasih pendapat ya, pendapat teman-teman ya, ditulis di komen ya. Tapi jangan lupa dulu di subscribe dulu ya, terus baru di komen supaya sumbangan pemikiran teman-teman bisa didengar sama teman-teman yang bikin turnamen gitu. Nah, kalau menurut saya sendiri, kalau untuk jalur prestasi ya, karena kan kita dengar Superblok dilarang sama ITTF ya. Terus itu boleh nggak kalau di turnamen-turnamen untuk komunitas begitu ya. Nah, kalau menurut saya, kalau dilarang di jalur prestasi, artinya di kelompok umur kayak pemula, kadet, atau junior, saya setuju. Kalau ITTF udah tentukan merek tersebut nggak boleh, nah kita ikut karena itu jalur prestasi. Karena mereka yang masih di kelompok umur nantinya arahnya itu akan menuju ke prestasi di tingkat nasional, bahkan ke dunia. Jadi kita ngikutin arahnya atau peraturan dari ITTF, Organisasi Tenis Meja Sedunia. Tapi kalau untuk di komunitas ya, di komunitas kayak misalnya salah satu PTM bikin turnamen untuk kategori divisi atau eksekutif ya, saya nggak setuju kalau salah satu merek itu dilarang. Sekarang bahkan kayak Superblok atau ada beberapa merek lagi kayak Jahanam ya, merek karet bintik Jahanam itu kan ada Jahanam kriminal, ada Jahanam underdog, terus beberapa yang lain, tipe yang lain itu dilarang gitu. Kalau menurut saya nggak setuju ya kalau merek-merek tersebut dilarang. Toh kita kan di komunitas mau, tujuannya kan supaya tenis meja ini kan semarak ya, hidup, maksudnya jadi bergairah gitu. Nah, dengan harapan semarak, hidup, dan bergairah itu nanti ada bibit-bibit yang muncul, yang mulai dari anak-anak kecil itu mulai menyukai permainan tenis meja. Bahkan saya sangat mendukung kalau kejuaraan tenis meja itu diadakan di mall ya, bahkan ada yang buat di pasar ya. Itu apa namanya, memancing ya. Ada bapak-bapak kalau ke mall bawa anaknya lihat tenis meja ada dimainkan di mall atau di pasar ya, itu mereka jadi mulai terpancing, tertarik untuk ikut tenis meja.
Nah jadi saya nggak setuju kalau Superblock, Jahanam atau merek-merek lain ya, Velung, Yung, Moang itu dilarang di turnamen-turnamen yang diadakan untuk kategori penghobi atau kategori divisi atau kategori platinum. Jadi menurut saya ibarat dunia persilatan, udah lepasin aja, ya bebaskan aja gitu semua bertanding dengan merek-merek tersebut. Kita belum bahas untuk bintik proses ya. Ini saya masih bicara tentang merek-merek tertentu seperti Superblock, Jahanam yang dilarang di turnamen-turnamen. Nah saya sendiri kan juga mulai terlibat sebagai event organizer IO untuk pertandingan atau turnamen-turnamen tenis meja. Ya jadi menurut saya untuk kategori penghobi ya udah lepaskan aja gitu, semua boleh ikut ya, artinya jangan dilarang merek-merek tertentu. Ini ibarat dunia persilatan, udah semua biar turun gunung. Toh mereka yang pakai bintik-bintik seperti itu juga nggak sembarangan, mereka juga perlu waktu untuk latihan. Yang pertama. Nah yang kedua juga karet licin juga banyak ya yang di booster sama pemakainya ya, di booster tuh nanti berubah karet yang normal jadi anti spin. Menurut saya sah-sah aja, biarin aja ya, untuk kategori penghobi udah lepasin aja. Nah menurut pandangan teman-teman gimana? Boleh ya yang teman-teman yang pakai karet licin atau karet bintik kasih komen ya, kasih komen, kita diskusi supaya saya dapat masukan gitu untuk ke depan kalau ada turnamen-turnamen. Tapi pandangan pribadi saya seperti itu. Nah yang kedua, menurut teman-teman bintik proses boleh nggak? Ya bintik semi atau bintik proses itu boleh nggak di sebuah turnamen? Saya maunya kalau saya setuju gitu, bebasin aja gitu biar rame ya, biar yang di bar dunia persilatan mau aliran apa aja, ayo turun gunung, ayo ikut supaya tenis mejanya rame gitu ya. Yang saya nggak setuju adalah ketika di dalam karet, antara kayu dan karet itu diisi sesuatu ya. Saya ada tuh denger pakai, ada yang diisi pakai minyak rambut, pakai gel, pakai apa gitu. Jadi begitu dipegang tuh kayak lembek-lembek gimana gitu. Nah itu yang saya nggak setuju ya, itu udah ilmu hitam tuh. Kalau di dunia persilatan tuh ilmu hitam tuh nggak boleh. Jadi harusnya pure, karet sama kayu pure gitu ya. Paling-paling kalau di setem kayunya ya, nanti saya akan buat kontennya gimana cara nyetem kayu ini. Sebentar saya mau bikin kontennya, mungkin 2-3 hari lagi atau minggu depan ya. Nah itu seperti apa gitu ya. Tapi kalau bintik proses, bintik semi, menurut teman-teman boleh nggak di turnamen? Jadi kalau ada banyak teman-teman yang bilang boleh, nggak apa-apa. Nah nanti mungkin turnamen ke depan, kalau turnamennya saya yang bikin, maksudnya ownernya itu saya sendiri, maksudnya PTM di mana saya bergabung, itu mungkin saya mau lepasin aja bintik proses boleh. Jadi biarin divisi-divisi yang jago-jago, bintik proses yang jago-jago tuh lawan spinner juga yang jago tuh, mungkin seru juga ya, seru juga. Nah menurut teman-teman boleh nggak ya? Jadi kasih komen ya, kasih komen di sini, subscribe dulu ya. Oke teman-teman, video kali ini mudah-mudahan membuka atau memperluas pemikiran kita ya, dan mudah-mudahan ini memberikan masukan bukan saja ke saya tapi ke beberapa temen yang sering membuat turnamen ya, itu jadi masukan ke depan ya. Nah, tujuannya sebenarnya kan cuma satu, bagaimana tenis meja
atau pingpong ini itu menjadi semakin hidup, tetap hidup ya. Untuk komunitas yang bintiker atau liciner ya, itu boleh terus ada ya di Indonesia dan semakin semarak. Oke, maju terus tenis meja Indonesia. Salam pingponger.